Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Rifa Puspa Anggraini, mahasiswa PLP dari Universitas Siliwangi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelumnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Syukur jika semuanya hadir. Berarti kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu bersama-sama. Ada yang masih ingat, minggu lalu kalian membahas materi tentang apa? Iya, benar. Teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Apakah ada yang masih ingat? Ya, benar. Teks cerita sejarah yaitu teks yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Peristiwa tersebut biasanya memiliki makna yang penting bagi masyarakat. Untuk hari ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Dan kompetensi dasar 4.5, menyampaikan pendapat terhadap isu aktual dilengkapi argumen pendukung, data, dan alasan yang logis. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan isi dalam teks editorial berupa pendapat dengan tepat. Kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan teks editorial berupa alternatif solusi dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan teks editorial berupa simpulan dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial dengan tepat. Dan melalui diskusi, peserta didik mampu menyampaikan pendapat terhadap isu aktual, dilengkapi argumen pendukung, data, dan alasan yang logis dengan tepat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan pendekatan Student Team Achievement Division. Jadi, silakan kalian untuk membagi kelompok ke dalam kelompok. Dalam setiap kelompok berisi 4 atau 5 anggota. Satu kelompoknya silakan dicampur heterogen ya, ada perempuan dan ada laki-laki. Jika sudah, silakan untuk duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Jika sudah, kita akan memasuki materi pembelajaran, yaitu teks editorial. Ada yang tahu apa itu teks editorial? Editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomena, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Penulisan teks editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Sifat teks editorial yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Yang ketiga, memiliki karakter atau
konsentrasi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Yang keempat, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Selanjutnya, fungsi teks editorial. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Dan yang terakhir, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah, isu atau topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Isi teks editorial. Yang pertama adalah pendapat. Pendapat adalah argumen yang dilengkapi alasan dan bukti yang mendukung disampaikan oleh penulis editorial. Tanpa alasan dan bukti, opini menjadi tidak berbobot, sehingga kadar kebenarannya sulit dipercaya oleh orang lain. Bukti tersebut dapat berupa fakta atau data. Yang kedua, alternatif solusi. Alternatif solusi adalah tawaran solusi terhadap isu dan permasalahan yang diangkat dalam teks editorial. Tawaran solusi ini adalah ujung tombak atas pendapat yang disampaikan. Yang ketiga yaitu simpulan, yaitu bagian akhir dari teks editorial. Simpulan merupakan penegasan atas pendapat dan alternatif solusi yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya adalah perbedaan fakta dan opini. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dari sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dan dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Perbedaan fakta dan opini. Fakta tidak dapat terbantahkan, sedangkan opini masih bisa diperdebatkan. Yang kedua, fakta sudah pasti terjadi, sedangkan opini belum tentu terjadi atau masih menjadi dugaan. Yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya jika fakta, dan jika opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang terakhir, fakta memuat data yang akurat, sedangkan opini memuat pendapat seseorang. Nah, sekian materi yang Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan teks kepada kalian. Silakan kelompok dapat berdiskusi dengan kelompoknya. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada rekan kelompoknya atau dapat bertanya langsung kepada Ibu. Silakan kalian berdiskusi untuk menentukan isi dari teks editorial yang telah Ibu berikan, yaitu berupa isi pendapat dari teks editorial, alternatif solusi, simpulan teks editorial, dan membedakan fakta dan opini dari teks editorial yang Ibu berikan. Ibu beri waktu 20 menit, apakah cukup? Jika cukup, silakan kalian melakukan berdiskusi. Sudah berdiskusinya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Baik, jika semuanya sudah, Ibu akan memberikan pertanyaan. Untuk kelompok yang dapat menjawab, silakan untuk mengangkat tangan. Pertanyaan pertama,
Jelaskan yang merupakan pendapat dalam teks editorial yang telah Ibu berikan. Silahkan kelompok 2. Iya, benar. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan alternatif solusi dalam teks editorial tersebut. Silahkan kelompok 1. Iya, benar. Lalu selanjutnya, pertanyaan ketiga. Mana yang merupakan simpulan dari teks editorial tersebut? Silahkan kelompok 3. Iya, benar. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Mana yang merupakan fakta dan opini dari teks editorial tersebut? Silahkan kelompok 2. Ya, benar. Alhamdulillah ya, kalian telah mengerti dan bisa menjelaskan isi dari teks editorial. Kalian juga dapat membedakan fakta dan opini dari teks editorial yang telah kalian baca. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan teks yang baru. Silakan untuk dibaca lagi bersama kelompoknya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk membaca. Apakah bisa? Silakan. Ya, waktu 10 menit sudah selesai. Ibu akan memberikan pertanyaan. Namun, ini menjadi tes individu. Jadi silakan siapa yang bisa menjawab, acungkan tangan. Setelah kalian membaca teks editorial tadi, siapa yang ingin memberikan pendapat mengenai teks editorial yang dibaca? Iya, silakan. Iya, benar ya. Alhamdulillah sepertinya kalian semua telah memahami materi teks editorial ini. Dari beberapa pertanyaan yang telah Ibu berikan, yang paling banyak memberikan jawaban atau yang paling banyak menjawab yaitu dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, jika semuanya sudah mengerti, kita akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan sedikit mengenai teks editorial? Ya, benar. Teks editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual dan banyak diperbincangkan, atau berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. Teks editorial juga merupakan tajuk rencana. Isi teks editorial ada 3, yaitu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan. Dalam teks editorial ada fakta dan opini. Untuk evaluasi, Ibu akan memberikan tugas individu. Silakan dibaca teks editorial yang akan Ibu berikan. Untuk tugas individu ini, silakan dikerjakan dan nanti diberikan kepada Ibu oleh ketua murid. Sekian materi dari Ibu. Tetap semangat belajar dan terus membaca buku setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.